Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogananda Khairil Umat dengan NIM 41521010152. Hari ini saya akan menjelaskan video mengenai kontainer dan Docker untuk mata kuliah pengantar cloud computing tugas pertemuan 14. Oke, yang pertama, apa itu kontainer? Kontainer sendiri itu merupakan unit standar perangkat lunak yang mengemas kode dan semua dependensinya, sehingga aplikasi berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi lainnya. Nah, uh, tujuannya itu adalah supaya berjalan cepat dan reliable dalam environment beda-beda. Nah, kontainer sendiri ini dapat dipindahkan, diisolasi, dan dikelola secara independen. Kontainer memungkinkan penyebaran aplikasi dalam lingkungan yang konsisten tanpa tergantung pada infrastruktur fisik atau virtual tertentu. Dalam kontainer sendiri, semua dependensi dan konfigurasi aplikasi dikemas bersama sehingga mudah didistribusikan ke lingkungan produksi. Nah, kontainer ini, kita mendengar kata kontainer ya. Kontainer ini seperti namanya adalah peti kemas, mungkin kalau kita ini seperti peti kemas pada kapal-kapal gitu. Nah, oleh karena itu kontainer ini berbentuk seperti package, di mana semua aplikasi dan dependensi ini yang dibutuhkan dapat dipasang di package ini, sehingga pada proses deployment hanya package ini saja yang dideploy ke server. Package ini sudah berisi apapun yang dibutuhkan sebelumnya, sehingga jika menggunakan Docker atau kontainer ini kita tidak perlu melakukan install aplikasi dan dependensi lainnya di server. Nah, seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, ada dari programmer zaman now antara virtual machine versus kontainer. Kita melihat di sini bahwa ketika kita ingin membuat virtual machine atau biasa virtual machine, kita pasti harus menginstal yang namanya virtual machine manager atau hypervisor. Salah satu contoh dari virtual machine manager itu sendiri mungkin yang kita kenal adalah VMware ataupun VirtualBox. Nah, lalu setelah kita menginstal virtual machine manager ini, kita harus menginstal virtual machine itu sendiri yang terdiri dari operating system, dependency aplikasi dan application. Nah, kalau ini buat pertama dalam arti virtual machine. Lalu kita buat pengen buat 3, maka kita buat lagi ini yang kedua dan ini yang ketiga gitu. Nah, lalu kita melihat sebelahnya ada gambar kontainer. Apa perbedaannya sih dengan kontainer? Nah, pada kontainer ini kita melihat di sini bahwa dia tidak ada seperti di virtual machine, tidak ada operating systemnya ya, tentu saja. Jadi ketika kita ingin membuat kontainer, sini kan ada 3 nih, ada 3 kontainer, 1, 2, dan 3. Nah, ketika kita ingin membuat kontainer itu kita ini tidak ada operating system di sini. Tapi pertanyaannya adalah gimana jalannya gitu kalau tidak ada operating system. Nah, bagusnya dari kontainer ini, dia adalah menggunakan operating system bawaan. Nah, yang bawah ini, di bawah ini, jadi dia menggunakan operating system bawaan seperti itu. Nah, pasti kita mikir juga kan, bagaimana jika memang ada kerusakan ataupun hal-hal lain gitu, ataupun problem mungkin. Nah, kalau misalkan kita ada masalah, misalkan pada operating system yang di sini gitu, ini tidak akan mengganggu operating system yang di bawaannya, jadi itu aman. Oleh karena itu makanya kontainer ini untuk saat ini lebih banyak digunakan gitu, orang-orang pada beralih gitu. Lalu ada keuntungan dari kontainer itu sendiri. Yang pertama, ringan. Kontainer ini menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi hardware yang tersedia di virtual machine.
Menggunakan host dan kernel yang sama, kontainer berbagi manajemen memori, manajemen proses, input, output, dan lain-lain. Sementara proses pada tiap kontainer ini terisolasi dan mempunyai dependensi yang berbeda atau terpisah gitu. Lalu yang kedua adalah kinerja maksimal. Karena kontainer dikelola pada host yang sama, proses pada kontainer ini dijalankan dengan kinerja yang sama seperti host. Setiap proses yang dijalankan dalam kontainer sebenarnya adalah proses dalam host yang diisolasi. Lalu konsumsi sumber daya yang lebih rendah gitu. Karena kontainer tidak membutuhkan virtualisasi hardware yang sepenuh. Satu host dapat mempunyai banyak kontainer dibanding VM. Nah, kan bisa dilihat pada gambar tadi. Kalau misalkan di sini VM, dia harus ingin membuat virtual machine, kita harus menginstal virtual machine lainnya gitu, 1, 2, dan 3. Namun kalau dalam kontainer ini hanya cukup kita buat 1, 2, 3 pun juga operating sistemnya tetap operating sistem bawaan gitu, nggak usah harus diinstal lagi gitu operating sistemnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah cepat. Nah, cepat, proses booting dalam kontainer ini hampir sama dengan proses booting pada host dibandingkan virtual machine yang menjalankan proses tunggal, namun harus melakukan booting pada sistem operasi secara penuh. Memang benar ya, dalam artian adalah kalau misalkan menggunakan virtual machine ini pasti akan lama sekali karena harus ngebooting, restart, dan lain-lain. Tapi ketika menggunakan kontainer ini akan lebih cepat gitu ketimbang menggunakan virtual machine itu sendiri gitu, seperti itu. Lalu apa sih itu Docker gitu? Nah, Docker itu sendiri adalah platform terbuka untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker ini termasuk salah satu kontainer. Sebenarnya ada banyak macam kontainer ya, aplikasi untuk kontainer. Namun salah satu yang paling terkenal atau yang paling digunakan adalah yang bernama Docker, yang gambarnya itu semacam paus, ada kontainer di atasnya, jadi memang sesuai gitu. Nah, lalu Docker ini memungkinkan kita ini untuk memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga dapat mengirimkan aplikasi dengan cepat. Dengan Docker kita dapat mengelola infrastruktur itu dengan cara yang sama seperti mengelola aplikasi atau infrastruktur dengan kode. Docker ini menyediakan kemampuan untuk mengemas atau mempackage, ya kan, sama kayak memang sama sih, sama kayak kontainer gitu bahasanya, dan menjalankan aplikasi di lingkungan yang terisolasi yang disebut dengan kontainer tadi itu. Nah, isolasi dan keamanannya memungkinkan kita untuk menjalankan kontainer secara bersamaan. Kontainer yang ringan dan berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Jadi tidak bergantung pada pustaka yang ada di host pada operating system. Nah, lalu keuntungan dari Docker itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah mempercepat otomatisasi. Docker container ini secara alami sangat cocok untuk arsitektur microservice karena masing-masing dapat digunakan sebagai sebuah kontainer untuk penyebaran aplikasi secara granular yang berisi layanan, karena setiap peluncuran dan pembuatan kontainer itu dapat dilakukan menggunakan script secara desain dan dengan beberapa tools pendukung. Docker container dapat mempercepat budaya otomatisasi di setiap siklusnya untuk pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua adalah mempercepat independensi. Nah, setiap kontainer ini merupakan box yang terisolasi gitu, yang dapat berisi runtime untuk layanan tertentu dengan keuntungan bahwa tim developer dapat bekerja secara mandiri untuk implementasi layanan dengan teknologi apapun atau bahasa, proses, tools yang mereka sukai dan berbeda pada setiap kontainer itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah mempercepat pemanfaatan sumber daya. Nah, pada Docker ini setiap kontainer hanya terdiri dari aplikasi dan dependensi yang diperlukan aplikasi. Kontainer tersebut berjalan sebagai isolasi proses pada host sistem operasi dan berbagai kernel dengan kontainer lain. Jadi walaupun kontainer ditempatkan pada sebuah virtual machine gitu, selain memanfaatkan sumber daya pada VM, teknik kontainerisasi juga membuat lebih portable dan efisien. Dalam bare metal, sifat kontainer yang ringan membantu menjalankan
banyak instance daripada VM yang menggunakan sumber daya yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah keamanan. Nah, bahwa banyak hal yang ditawarkan Docker memungkinkan developer melakukan secara fleksibel gitu. Yang berarti memaksimalkan keamanan kode di berbagai tingkatan. Jadi saat membuat kode developer dapat secara bebas menggunakan penetrasi alat uji untuk menguji stres pada bagian manapun dari siklus build. Karena sumber untuk membangun image Docker dijelaskan secara eksplisit dan deskriptif dalam Docker build. Komponen distribusi seperti Dockerfile dan Docker Compose. Nah, developer itu dapat menangani distribusi image Docker lebih mudah dan juga dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan sesuai dengan kebutuhan. Juga mampu untuk dengan mudah mengerahkan layanan yang tidak dapat diubah dengan memasukkannya pada Docker container ini, menambahkan asuransi keamanan yang kuat untuk layanan tersebut. Jadi sebenarnya balik lagi sih, mungkin ada yang terbiasa untuk menggunakan virtual machine, ada yang terbiasa menggunakan kontainer. Jika memang terbiasa menggunakan virtual machine ya silakan gitu. Namun kalau menggunakan kontainer juga tidak masalah sebenarnya. Jadi tidak ada yang salah. Tapi salah satu bagian dari kontainer itu adalah Docker gitu. Dan salah satu bagian dari virtual machine itu adalah VMware dan ada juga VirtualBox. Jadi silakan terserah kalian mau menggunakan apa seenak kalian. Oke, baik, itu saja penjelasan mengenai Docker dan kontainer. Mohon maaf bila memang ada salah-salah kata atau perbuatan selama penjelasan dan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.